Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzakumullahu jami'an. Saudara dan saudariku seiman dan seislam, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita semuanya dengan hidayahnya, memuliakan kita semuanya dengan dimudahkan untuk istiqamah, memuliakan kita dengan diberikan ilmu yang bermanfaat, yang mampu kita amalkan, yang menguatkan iman kita, yang juga bisa kita ajarkan. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengaruniakan kepada kita dengan segala rahmat dan nikmatnya, nikmat hidayah, iman, dan salah satunya juga kemudahan untuk beramal soleh, kemudahan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan salah satunya adalah dalam bentuk menuntut ilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan dan menerima segala amal ibadah yang kita upayakan. Tanpa panjang lebar, langsung kita masuk pada dalam pembahasan kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, babu ma jaa fin nushrah. Bab tentang nushrah. Apa itu nushrah? Nushrah itu secara bahasa artinya adalah memisahkan. Secara istilah yang dimaksud dengan nushrah itu adalah mengangkat sihir atau menghilangkan sihir dari korban sihir. Ya, sehingga kenapa mengangkat sihir itu dikatakan nushrah? Karena kalau dilihat dari arti bahasanya memisahkan, nah, ketika kita memisahkan sihir dari korbannya atau objeknya, ya, makanya disebut dengan nushrah. Nah, nushrah itu bermacam-macam. Nushrah itu bermacam-macam. Secara umum ada tiga gambaran nushrah itu. Yang pertama, nushrah itu dilakukan dengan cara melakukan sihir. Dengan cara melakukan sihir. Yang dimaksud dengan sihir itu, ya, agar nanti bisa membedakan dengan yang keduanya, yang dimaksud dengan sihir itu adalah dengan melakukan gerakan-gerakan atau ritual-ritual tertentu, atau mengucapkan mantra-mantra tertentu, atau perbuatan-perbuatan tertentu. Itu yang dimaksud dengan sihir. Yang kedua, itu dengan meminta bantuan setan. Yang kedua, dengan meminta bantuan setan. Yang ketiga, itu dengan membaca dzikir-dzikir, doa-doa, ayat-ayat tertentu.
yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau yang disimpulkan oleh para sahabat dan ulama-ulama setelah mereka. Baik, kita baca dulu hadisnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an Jabirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil nushrah faqala hiya min 'amali syaitan wa qala su'ila Ahmadu 'anha faqala Ibnu Mas'ud yakrahu hadha kullah. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya tentang nushrah, maka berkata Rasulullah, nushrah itu adalah amalnya setan. Nushrah itu adalah amalnya setan. Lalu Imam Ahmad ditanya tentang nushrah, maka berkata Imam Ahmad menjelaskan Ibnu Mas'ud membenci nushrah semuanya. Membenci nushrah semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, nah larangan atau ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksud dengan nusrah yang termasuk dari amalan setan ini adalah yang macam pertama dan kedua yang tadi kita jelaskan, yaitu dengan sihir atau dengan meminta bantuan setan. Dan kedua-duanya itu diharamkan, tapi memiliki konsekuensi yang berbeda. Dua-duanya diharamkan tapi memiliki konsekuensi yang berbeda. Kalau ada yang bertanya, loh, Ibnu Mas'ud membenci bukan mengharamkan. Nah, maka kita jelaskan bahasa membenci, ya, teks membenci makruh atau yakrohu yang artinya secara bahasa membenci. Kalau diucapkan oleh Rasulullah, diucapkan oleh para sahabat dan yang generasi-generasi yang dekat setelah mereka, itu artinya diharamkan. Jadi agar kita tidak keliru dalam memahami atau termakan oleh syubhat, ada yang mengatakan bahasanya makruh kok. Nah, enggak, kalau di dalam Al-Qur'an, di dalam As-Sunnah, di dalam ucapan para sahabat dan juga generasi-generasi awal para ulama, bahasa makruh atau dibenci itu artinya diharamkan. Ya, kembali lagi tadi. Jadi macam nushrah yang pertama dan yang kedua itu hukumnya haram. Perbedaannya apa? Kalau yang dilakukan dengan cara sihir, ya, itu tidak sampai dalam derajat syirik. Tidak sampai dalam derajat syirik. Sihir ini yang dimaksud apa? Contoh misalnya. Contoh, jadi sihir itu kalau mau kita deskripsikan, kita jabarkan sifatnya, itu perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang tidak bisa dinalar. Tidak bisa dinalar kaitannya antara perbuatan itu dengan apa yang ingin dicapai. Kita ambil contoh begini. Saya kurang paham ya kebiasaan-kebiasaan di masyarakat. Ada salah satunya begini, yang saya tahu ada kepercayaan kalau ada yang kesurupan, maka salah satu cara untuk mengatasi kesurupan itu dengan, mohon maaf, diolesi atau dibasuh mukanya dengan air seni ibunya. Ya. Bisa dipahami nih? Ya, jadi kalau misalnya ada seorang anak kesurupan, salah satu cara yang cepat untuk menghilangkan kesurupannya itu mukanya dibasuh dengan air seni ibunya. Ini saya bacanya dari internet, wallahu a'lam. Ya. Nah, ini kita lihat apa hubungannya antara air seni dengan kesurupan, apalagi dengan pengkhususan harus ibunya. Nah, ini bahasanya sihir. Namanya disebut dengan sihir. Tidak selalu dikaitkan dengan setan. Tidak selalu dikaitkan dengan setan. Ya. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang tahu hal-hal seperti itu. Contoh lain misalnya, kalau ada orang, dia termasuk di dalam penjelasannya Syekh Utsaimin menjelaskan salah satunya, jika ada orang terkena sihir, maka di atas kepalanya
diberi sebuah nampan begitu, lalu diberi abu. Setelah itu nanti dibacakan sesuatu, nanti akan terlihat wajah orang yang mengirim sihir. Nah, jadi seperti itu. Hal-hal, jadi bacaan-bacaan atau perbuatan-perbuatan yang memang tidak bisa dinalar, itu sihir. Ini hukumnya haram, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, meskipun untuk mengangkat sihir, meskipun untuk menghilangkan sihir, tetapi tidak sampai dalam derajat kesyirikan. Nah, yang kedua, itu dengan cara meminta tolong kepada setan. Nah, meminta tolong kepada setan ini bisa dengan sihir juga, ya. Sihir itu sebagai medianya, tetapi niatnya ditujukan kepada setan, ya, meminta tolongnya, atau dengan ucapan-ucapan tertentu atau perbuatan-perbuatan tertentu. Nah, ini haram dan syirik. Yang kedua ini haram dan syirik, dan dua-duanya inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hiya min amali syaitan, dia adalah amalnya setan. Kemudian kita lanjutkan, wa fil Bukhari an Qatadah qultu li ibnil Musayyib rajulun bihi tibbun aw yukhadu an imraatihi ayahillu aw ayuhallu anhu aw yunshar qala la ba'sa bihi innama yuriduna bihil islaha fa amma ma yanfa'u falam yunha anhu. Nah, kemudian Imam Bukhari meriwayatkan dari Qatadah seorang tabi'in berkata kepada Sa'id ibnul Musayyib, seorang tabi'in yang lain. Ditanya tentang seseorang yang dia memiliki tib. Nah, tib itu secara bahasa memang artinya kedokteran. Tetapi terkadang tib ini artinya adalah pengobatan dengan cara sihir. Ada seseorang berobat dengan cara sihir. Au yukhadu an imraatihi, atau dia dijauhkan dari istrinya, dipisahkan dari istrinya dengan cara disihir. Apakah orang seperti ini yuhallu anhu au yunshar? Yuhallu itu dilepaskan darinya, au yunshar atau sama artinya dilepaskan. Bahasanya maksudnya apa? Apakah orang seperti ini dilakukan nusroh kepadanya? Itu maksudnya. Jadi orang yang sudah terkena sihir ini, apakah dilakukan nusroh? Maka kata Sa'id ibnul Musayyib, la ba'sa bihi, tidak mengapa. Innama yuriduna bihil islah, sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang yang melakukan nusroh itu hanya meniatkan islah. Islah itu mendamaikan antara suami dengan istrinya yang sudah disihir itu. Kemudian dia mengatakan fa amma ma yanfa'u falam yunha anhu. Adapun yang bermanfaat maka tidak dilarang darinya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mohon diperhatikan ini yang riwayat dari Sa'id ibnul Musayyib, karena ini riwayat bermasalah dalam isinya, sehingga ada beberapa penjelasan. Yang pertama, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ada kemungkinan menyebutkan ini karena ingin menjelaskan ada sebagian ulama yang membolehkan sihir yang bermanfaat. Ada sebagian ulama yang memandang sihir itu boleh untuk yang bermanfaat. Salah satunya adalah sihir untuk menyembuhkan sihir. Sihir untuk menyembuhkan sihir. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan pertama ingin menjelaskan ada ulama yang berpendapat memang sebagian ulama, meskipun dia seorang tabi'in, yang berpendapat bahwasanya sihir itu boleh selama dia bermanfaat. Salah satu sihir yang bermanfaat adalah sihir untuk menghilangkan sihir. Nah, kalau katakanlah memang benar seperti ini, maka kita jelaskan tetap pegangan utama kita sebagai seorang muslim adalah sabda Nabi, adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sudah terang-terangan ya, mengharamkan sihir, ya, memasukkan sihir di dalam 7 dosa yang membinasakan. Ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan untuk membunuh tukang sihir. Itu menunjukkan bahwasannya sihir itu hukumnya haram dan tidak ditemukan dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengecualikan itu. Belum ada sabda Rasulullah yang menyatakan oh ada sebagian sihir yang dibolehkan, tidak ada. Oleh karena itu, meskipun kita mendapati ucapan seperti ini dari seorang tabi'in, maka yang seperti ini kita berikan uzur. Kita berikan uzur, tidak kita ambil dan kita berikan uzur. Wallahu a'lam, bisa jadi sahabat Sa'id bin Musayyib ini, bukan sahabat ya, mohon maaf, tidak mengetahui itu, atau bisa jadi memang kadang-kadang sealim apapun orang itu, sebanyak apapun ilmunya, setinggi apapun derajat keilmuannya, pasti ada 1-2 pendapat yang nyeleneh. Ya, siapapun di kalangan para ulama, semuanya tidak ada yang selamat dari beberapa pendapat atau pandangan yang nyeleneh. Dan itu kita berikan uzur, bukan sebuah celaan. Kenapa? Karena biasanya yang seperti itu bukan diucapkan untuk tujuan yang buruk. Ya, bukan diucapkan untuk tujuan yang buruk. Pasti semuanya niatnya adalah niat untuk kebaikan. Taib, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan pertama, Sa'id ibn Musayyib di antara ulama yang membolehkan sihir yang bermanfaat. Kemungkinan kedua yang dimaksud oleh Sa'id ibn Musayyib itu adalah nusrah yang syar'i. Nusrah yang syar'i yang menggunakan doa-doa, yang menggunakan pembacaan ayat-ayat dan yang lain sebagainya. Itu kemungkinan yang kedua. Tetapi kalau kita melihat redaksinya memang lebih kuat, sepertinya memang kemungkinan yang pertama, memang Sa'id bin Musayyib memandang itu. Baik. Kita lanjutkan. Wa ruwiya 'anil Hasan annahu qala la yahillu aw la yuhillu sihra illa sahirun. Dan diriwayatkan dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, dia mengatakan tidak ada yang menguraikan atau melepaskan, menghilangkan sihir kecuali tukang sihir juga. Kecuali tukang sihir juga. Nah, ucapan ini harus dipahami secara khusus. Harus dipahami secara khusus. Yang dimaksud oleh Imam Hasan Al-Basri adalah nusrah. Ya, nusrah itu adalah nusrah yang termasuk dari yang dilarang, yang termasuk sihir itu adalah nusrah yang sudah kita jelaskan, yaitu nusrah yang macamnya adalah berupa sihir atau meminta tolong kepada setan. Taib. Qala Ibnul Qayyim, an-nusratu hallus sihri 'anil mashur. Nusrah itu ya adalah menghilangkan sihir dari objek sihir, dari orang yang disihir. Wahia nau'an, dan dia ada 2 macam. Ahaduhuma halun bisihrin mithlihi. Yang pertama, menghilangkan sihir dengan sihir yang semisalnya. Ya, semisalnya itu maksudnya adalah yang menjadi lawannya. Wa huwal ladzi min amali syaitan. Ini yang termasuk dari amal setan yang diucapkan oleh Rasulullah. Wa alaihi yuhmalu qaulul Hasan. Dan kepada pemahaman inilah dipahami ucapan Imam Hasan Al-Basri. Fayataqarrabun nashiru wal muntashiru ila syaitan, atau wal muntasharu, sehingga dalam perbuatan nusrah, an-nashir, orang yang melakukan nusrah, ya, orang yang mengobati, wal muntashir, dan orang yang diobati, itu mereka bertaqarrub kepada syaitan. Mereka bertaqarrub kepada setan untuk melepaskan sihirnya.
bima yuhibbu, dengan sesuatu yang dicintai oleh setan, dengan sesuatu yang disukai oleh setan. Fayubtilu amalahu 'anil mashur. Kemudian setelah itu setan membatalkan amalnya, perbuatannya dari objek yang disihir. Nah, di sini Ibnul Qayyim menjelaskan salah satu realita nusrah dengan sihir. Ketika seseorang itu berobat dari sihir dengan sihir yang serupa, itu sebenarnya adalah setan untung 2 kali. Setan untung 2 kali. Dimana ketika yang pertama si penyihir atau dukun, kalau bahasa kita ya, dukunnya itu mengirimkan sihir dengan cara dia minta tolong kepada setan dengan melakukan sesuatu yang diminta oleh setan. Akhirnya disihirlah objeknya, tujuannya, targetnya. Setelah itu mungkin dia datang ke dukun yang lain. Namun pada hakikatnya dukun yang lain ini juga minta tolong kepada setan yang sama. Oh, ini yang menyihir kamu setan fulan. Nah, dukun ini kemudian melakukan negosiasi atau melakukan hal-hal yang diminta oleh setan itu agar setan itu melepas pengaruhnya dari orang yang disihir. Nah, ini salah satu contoh gambaran. Tidak selalu seperti itu dalam meminta tolong kepada dukun itu. Tidak selalu seperti itu. Dan ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW min amali syaitan, termasuk dari perbuatannya setan. Wathani yang kedua. Nah, kalau yang pertama tadi itu adalah yang dengan sihir dan juga minta tolong kepada setan. Yang kedua, an-nusrah birruqyah wa ta'awudat wal adwiyah wad da'wat al-mubahah fahada jaiz. Yang kedua kata Ibnul Qayyim, nusrah dengan cara ruqyah. Dengan cara ruqyah, dengan membaca dikir-dikir pelindung, ya, amalan-amalan pelindung kepada Allah. Wal adwiyah, dengan bahan-bahan atau benda-benda yang memang ada pengaruh. Memang ada pengaruh seperti apa? Seperti air zam-zam, ya, seperti daun bidara dan yang lain sebagainya. Itu namanya adwiyah, bahan-bahan atau benda-benda. Wada'awat, dan doa-doa al-mubahah yang mubah, fahada jaiz, maka ini hukumnya boleh. Ini hukumnya boleh. Taib. Taib, itu tentang nusrah, insyaallah tidak panjang-panjang. Sekarang fihi masail, di dalamnya ada beberapa pembahasan, ada beberapa masalah kata muallif. Al-ula an-nahyu 'anil nusrah, larangan dari nusrah. Dan sudah kita jelaskan nusrah yang dimaksud di sini adalah nusrah yang sihir atau yang minta tolong kepada setan. Minta tolong kepada setan. Kemudian ats-tsaniyatu, poin yang kedua, al-farqu bainal manhi anhu wal murakhas fihi mimma yuzilul iskal. Perbedaan antara yang dilarang dengan yang diizinkan. Ya, membedakan antara yang dilarang dengan yang diizinkan sehingga tidak ada permasalahan, tidak ada permasalahan. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, maksudnya apa? Ibnul Qayyim menjelaskan nusrah yang dimaksud oleh Nabi SAW itu adalah nusrah yang berupa sihir dan meminta tolong dari setan. Adapun nusrah dalam artian membaca ayat-ayat, membaca doa-doa, menggunakan benda-benda yang memang dicontohkan, disyariatkan untuk menghilangkan sihir, maka itu tidak dilarang. Oleh karena itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah untuk melakukan nusrah, untuk melakukan menghilangkan sihir. Ya, untuk menghilangkan sihir. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan sekarang babu majaa fit tatayyur. Ya, tentang apa yang disebut dengan tatayyur. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa qaulullahi ta'ala ala innama ta'iruhum 'indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun.
Dan firman Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah hanyalah ta'ir mereka, yaitu musibah mereka itu, ya, itu datangnya dari Allah, tetapi mereka, kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Tapi sebelum kita lebih jauh lagi, apa itu tatoyur? Apa itu tatoyur? Tatoyur ini diambil dari kata toirun, dari kata toir, artinya burung. Dari kata burung. Kenapa kok diambil dari kata burung? Karena orang jahiliyah, ya, orang jahiliyah di masa itu mereka menggantungkan semangat, ya, rasa optimis dan pesimis mereka dengan burung. Dengan cara yang bermacam-macam. Di antaranya mereka memegang seekor burung, ya, atau mereka menakut-nakuti seekor burung. Ada burung liar, ditakut-takuti. Ketika ditakut-takuti, terbanglah burung itu. Kalau burung itu misalnya terbang, setelah itu beloknya ke arah kanan, oh dia lihat, oh ini pertanda baik. Nah, kalau burungnya beloknya ke arah kiri, oh ini berarti pertanda buruk. Nah, itu salah satu contohnya. Salah satu contoh. Nah, dari perbuatan inilah diambil kata tatoyur. Ya, diambil kata tatoyur. Nah, secara istilah tatoyur itu artinya, ya, artinya merasa putus asa atau pesimis dengan sesuatu yang dilihat atau didengar, atau sesuatu yang diketahui. Jadi ada 3 hal: dilihat, didengar, atau diketahui. Dan tatoyur ini secara istilah memang hukumnya atau dikhususkan kepada merasa putus asa atau merasa pesimis, ya. Tetapi rasa optimis itu juga bisa masuk darinya. Nanti akan kita jelaskan. Baik. Kita jelaskan sesuatu yang dilihat seperti apa? Ya, yang dilihat jelas, ya. Dan dilihat seperti tadi burung. Ya, ketika dia melihat burung ini, burung itu. Atau ketika contoh misalnya yang masyhur di kalangan orang barat, melihat kucing hitam, ya, melihat burung gagak. Ada juga di kalangan orang Arab itu melihat burung hantu. Nah, jadi ketika melihat benda-benda seperti itu, dia langsung perasaannya tidak enak. Loh, kok saya bisa melihat itu? Nah, ini namanya tatoyur. Atau mendengar sesuatu, mendengar bisa suara burung misalnya. Burungnya tidak terlihat tapi dengar suaranya. Atau suara apalah, suara hewan yang lain, serigala contohnya. Nah, atau dia mendengar kabar-kabar tertentu misalnya, fulan kecelakaan atau yang lain sebagainya. Nah, atau dengan sesuatu yang diketahui itu maksudnya adalah informasi-informasi seperti tanggal-tanggal tertentu, ya, tempat-tempat tertentu, angka-angka tertentu. Nah, ini namanya maklum atau sesuatu yang diketahui. Misalnya ketika dia bangun, dia lihat tanggal, kok tanggal ini, atau bangun, contoh salah satunya adalah nanti dibahas, oh ternyata masuk bulan Safar, ya. Jadi seperti itu. Lalu dia kemudian ada perasaan tidak enak, ini termasuk di dalam tatoyur. Nah, tatoyur ini dia bertentangan dengan tauhid. Bertentangan dengan tauhid, mencederai tauhid meskipun tidak menghilangkan tauhid secara keseluruhan. Ya. Dia mengurangi, mencederai tauhid seseorang. Mengapa? Pertama, karena orang yang melakukan tatoyur terputus tawakalnya kepada Allah. Orang yang melakukan tatoyur itu tawakalnya terputus, ya. Tawakalnya kepada Allah terputus karena dia telah bergantung atau menggantungkan nasib kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, orang yang bertatoyur itu
Dia bergantung kepada sesuatu yang tidak jelas hubungannya, tidak jelas hakikatnya. Sehingga nanti kita bisa jelaskan, kita bisa ketahui, bisa kita pahami, kalau perasaan tidak enak itu, ya perasaan kurang semangat atau pesimis itu berkaitan dengan benda-benda yang ada hubungannya, ya ada jelas kaitannya dengan sebab-musababnya itu jelas, ya, hubungan sebab akibatnya jelas, itu tidak termasuk tatoyur yang dilarang. Misalnya dia keluar rumah lihat ke langit gelap, wah ini kayaknya bakal hujan, bukan tatoyur. Nah, jadi seperti itu. Nah, karena tidak ada hubungan, itu hubungannya jelas, langit gelap mendung, bisa jadi nanti hujan. Nah, tetapi kalau dia melihat seperti tadi, burung terbang ke arah ini, terbang ke arah itu, lalu dikaitkan dengan nasib, hubungannya apa? Tidak ada hubungannya, tidak ada kejelasan hubungannya, maka ini mencederai tauhid. Kenapa? Karena segala sesuatu yang mengatur adalah Allah, ya. Segala sesuatu yang mengatur adalah Allah, dan Allah itu sudah mengatur segala sesuatu itu sebab akibatnya seperti ini, ya. Sehingga kalau dia bertatoyur, salah satunya seperti yang sudah kita jelaskan beberapa ini pertemuan sebelumnya, ya, dia menentukan sebab akibat yang tidak dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian kita masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala innama ta'iruhum 'indallah, walakinna aktsarahum la ya'lamun." Di dalam surat Al-A'raf, ya. Kemudian setelah itu langsung saja, ya. Wa qawluhu qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum wa qawluhu qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun, surat Yasin ayat 19. Baik. Ayat yang pertama ini kaitannya dengan kisah Nabi Musa. Ya, kaitannya dengan kisah Nabi Musa. Di mana ketika Nabi Musa kembali ke negerinya, beliau berdakwah, mengajak Fir'aun dan bangsanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah itu, setelah berdakwah mereka menolak. Mereka tidak semuanya menerima. Lalu ketika terjadi sesuatu musibah kepada mereka, misalnya mereka ditimpa musibah kekeringan atau musibah datangnya hama, ya, wabah, hama, wabah, belalang dan lain sebagainya. Nah, mereka mengatakan wa in tusibhum sayyi'atu yatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf itu, dalam ayat yang sama. Jika mereka mendapatkan keburukan, mereka menghubungkannya atau mengkaitkannya dengan Musa dan pengikutnya. Oh, ini gara-gara Musa. Gara-gara Musa dan Bani Israel kita mendapatkan musibah ini. Nah, jadi seperti itu. Ini salah satu contoh tatoyurnya. Jadi mengkaitkan keburukan, musibah dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya. Maka Allah Subhanahu wa taala membalas, ya, ala innama ta'iruhum 'indallah. Ketahuilah musibah, jadi musibah yang mengenai mereka itu sebenarnya datangnya dari Allah, bukan tidak ada hubungannya dengan Musa dan lain sebagainya. Semuanya itu datangnya dari Allah. Kemudian dalam surat Yasin juga sama, ya, di dalam surat Yasin di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus beberapa orang untuk membawakan risalah kepada sebuah negeri, ya. Maka penduduk negeri itu tidak mengimani, mereka mendustakan risalah itu. Kemudian mereka mengatakan inna tatayyarna bikum. Inna tatayyarna bikum. Sesungguhnya kami merasa putus asa, merasa susah, tidak enak dengan keberadaan kalian. Kalian kalau di sini, kami takut kalau kalian di sini kami akan mendapatkan musibah. Nah, itu namanya inna tatayyarna bikum. Nah, kalian ini membawa celaka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kata para rasul itu mengatakan qalu ta'irukum ma'akum. Oh, bukan, justru musibah kalian itu gara-gara kalian. Nah, ini gara-gara di sini
bukan karena tatoyur yang dilarang, bukan. Tetapi kaitannya mereka mengatakan musibah kalian itu karena dosa kalian sendiri. Ya. Nah, mengkaitkan keburukan dengan dosa itu juga bukan tatoyur. Kenapa Bapak-bapak Ibu sekalian? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan salah satu sebab munculnya kerusakan itu adalah dosa yang dilakukan manusia. Nah, ini sudah menjelaskan sebab dan akibat secara syar'i. Ya. Jadi bukan termasuk tatoyur. Kalau kita misalnya mengingatkan orang lain, kamu jangan begitu, ya. Jangan durhaka, contoh misalnya. Nanti celaka. Jangan maksiat, nanti celaka. Ini bukan tatoyur. Ya. Kenapa? Karena hubungan antara maksiat dengan musibah itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara akhrajahu wa zada Muslimun wala nau'a wala ghaula. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, tidak ada adwa, tidak ada tiarah, tidak ada hamah, tidak ada safar. Nah, kita jelaskan satu-satu. Yang dimaksud dengan adwa itu penyakit menular. Ya, yang dimaksud dengan adwa itu adalah penyakit menular. Kemudian tidak ada yang namanya tiarah. Ya, tiarah itu sebutan untuk perbuatan orang jahiliyah yang tadi kita jelaskan. Ya. Tadi orang jahiliyah mereka melepas burung untuk melihat atau menerka-nerka nasib. Nah, ini aman atau tidak hari ini kita untuk keluar. Kalau burungnya ke arah ini maka tidak aman, berarti tidak jadi keluar. Kalau burungnya ke arah yang itu berarti aman, berarti keluar. Nah, itu namanya tiarah. Ini disebut dengan tiarah. Tidak ada yang namanya tiarah. Wala hamah, dan tidak ada hamah. Hamah ini memiliki dua penafsiran. Kata hamah, penafsiran yang pertama yang dimaksud adalah salah satu nama untuk penyakit menular. Ya. Hamah ini salah satu nama untuk penyakit menular. Kalau itu artinya berarti ini pengkhususan untuk adwa. Adwa itu kan penyakit menular. Nah, jadi adwa. Nah, jadi pengkhususan untuk itu. Wallahu alam apa penyakit seperti apa hamah. Ada pengertian yang kedua, yaitu hamah itu adalah nama sejenis burung yang seperti burung hantu. Ya. Di mana orang jahiliyah zaman itu kalau melihat burung itu hinggap misalnya di salah satu rumah, nah berarti mengatakan ini penghuninya akan celaka. Nah, atau kalau dia mendengar suara burung itu, dia mengatakan, wah ini sepertinya bakal terjadi sesuatu. Nah, ini namanya hamah. Baik. Kemudian yang kedua safar. Safar adalah bulan safar, di mana sebagian orang ya di masa itu ada yang berpendapat, ada yang berkeyakinan kalau bulan safar itu adalah bulan sial. Kalau bulan safar itu adalah bulan sial. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang dinafikan atau ditiadakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini bukan wujud bendanya, bukan wujud perbuatannya, tetapi yang dinafikan adalah pengaruh yang disangkakan itu. Itu yang dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang melihat burung tertentu atau benda tertentu, atau seseorang memasuki waktu tertentu, waktunya ada, bendanya ada, hewannya ada,
Tetapi yang tidak ada itu adalah pengaruh yang disangka-sangkakan. Tidak ada yang namanya nasib buruk gara-gara burung. Tidak ada nasib buruk karena waktu-waktu tertentu. Tidak ada itu. Ya, itu yang dikaitkan oleh yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Nah, terkait tentang penyakit menular adwa. Nah, di sini kita perlu perincian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, agar tidak salah sangka, agar tidak salah sikap. Bahwasanya penyakit menular itu ada, dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya kalau ada orang sakit dan penyakit itu diketahui menular, itu maka janganlah orang yang sakit ini dekat-dekat dengan orang yang sehat. Dan janganlah orang-orang yang sehat itu dekat-dekat dengan orang yang sakit. Itu sunnah Nabi SAW. Kita disunnahkan untuk bersikap waspada, bersikap menjaga diri. Oleh karena itu Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain, beliau memberikan nasihat, la yuradu mumarradun ala musih. Tidak boleh dimasukkan hewan yang sakit bersama hewan yang sehat. Kalau ada unta, ini konteksnya adalah unta yang sakit dan penyakitnya itu penyakit menular, maka jangan digabungkan, dipisahkan di tempat yang sendiri. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita, firra minal majdumi firaraka minal asadi. Larilah kamu dari orang yang terkena penyakit judam. Ya, penyakit judam itu salah satu penyakit kulit ya, yang menular. Ada yang mengatakan penyakit judam itu lepra. Ya. Kata Rasulullah, larilah dari majdum, orang yang terkena penyakit judam itu seperti larimu dari singa. Ya. Jauhi, jangan dekat-dekat. Nah, bagaimana menggabungkan ini dengan ucapan Nabi la adwa? Oh, tidak ada penyakit menular itu. Nah, jadi seperti itu. Bagaimana menggabungkan itu? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saudara dan saudariku seiman dan seislam, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ucapannya la adwa, tidak ada penyakit menular, itu maksudnya ingin menghilangkan ketakutan berlebihan yang ada pada sebagian orang. Memang kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk lari dari orang yang atau melindungi diri dari penyakit menular. Ya, seperti di masa pandemi beberapa waktu silam. Kalau ada yang sudah positif, ya diisolasi, ya. Yang belum positif jangan mendekati. Nah, tetapi Rasulullah ingin mengingatkan kita, tetap yang menentukan menular atau tidak adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan kenyataan bahwasanya orang itu sakit menular. Jadi ketika seorang saudara kita terjangkit penyakit menular, bukan berarti kalau kita mendekati dia pasti kita tertular. Tidak. Tapi yang menentukan dia sakit penyakit itu menular adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana kaitannya dengan tiarah, dengan hamah, dengan sofar tadi. Benda-benda itu, waktu-waktu itu tidak ada pengaruhnya terhadap adanya kejadian buruk atau tidak. Yang menentukan adanya kejadian buruk atau tidak adalah Allah. Sehingga sikap kita bagaimana dalam hal-hal yang diperlukan terkait penyakit menular ini, dalam kondisi-kondisi yang diperlukan atau dalam kondisi-kondisi yang memang tidak bisa dihindarkan, tidak perlu takut untuk berinteraksi dengan orang yang sakit, untuk berinteraksi dengan orang yang sakit menular itu. Silahkan, katakanlah contohnya orang yang sakit menular itu butuh pertolongan kita, butuh bantuan kita.
Dan pertolongan itu mengharuskan kita untuk bertemu secara langsung. Bahkan bisa jadi kita harus menyentuhnya secara langsung. Ya kita sentuh. Ya, kan seperti itu. Nah, adapun sikap sebagian orang, saking takutnya kemudian akhirnya dikucilkan. Contohnya kan begitu. Ada orang yang seperti itu. Dia diketahui terkena penyakit ini, akhirnya dikucilkan, tidak didekati, tidak dibantu dan lain sebagainya. Nah, ini salah. Nah, ini salah. Jadi Islam itu pertengahan. Islam itu pertengahan. Ketika sudah tahu di situ ada bahaya, tidak menggampang-gampangkan, bahkan bersikap sombong dan kesombongan itu dikait-kaitkan dengan Allah. Oh, kan yang menentukan sakit atau tidak Allah, gitu kan. Nah, kita tenang saja gitu. Ini sebenarnya ada sikap sombongnya di situ. Dia menyombongkan dia, tapi yang menciptakan penyakit penularan juga Allah kan gitu. Nah, jadi kita tetap bersikap sesuai dengan prosedur yang baik, sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, namun juga tidak berlebihan, tidak berlebihan. Nah, di zaman pandemi di beberapa waktu silam dua sikap yang ekstrim itu ada kan begitu. Dua sikap yang ekstrim itu ada. Ada sikap orang yang terlalu memudahkan, sudah tahu dia positif, dia keluar kemana-mana, ya, dengan alasan loh, yang menentukan sakit kan Allah. Gitu. Ya, saya meskipun positif, kalau sampean tidak sakit, ya tidak akan sakit. Gitu. Ini salah, ini merugikan orang lain. Nah, jadi seperti itu. Dan dia kalau misalnya ada orang sakit gara-gara dia, karena kelalaian dia berdosa, dituntut nanti di hari kiamat. Tidak boleh seperti itu. Nah, di sisi lain juga ada yang berlebihan. Ada yang berlebihan. Di masa pandemi ada seperti itu. Ketika tahu tetangganya sakit, wah, gelisah. Ya, tahu tetangganya positif, gelisah. Wah, gimana nanti masuk saya? Nah, akhirnya sampai mengungsi sampai ini berlebihan. Nah, Rasulullah SAW mengatakan la adwa, tidak ada penyakit menular, maksudnya adalah pengaruh penyakit menular itu tidak ada kaitannya dengan penyakit itu sendiri, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Wazada Muslimun, dan Imam Muslim menambahkan dalam riwayatnya wala nau'a. Nau, arti kata nau itu adalah gugusan bintang. Gugusan bintang. Kaitannya begini, di masa dahulu, di zaman dahulu, orang itu melihat musim, melihat tanggal, kalender itu dengan melihat gugusan bintang. Ya. Oh, ini bintang ini sudah terlihat, berarti ini sudah masuk musim panas. Oh, bintang ini terlihat, berarti sudah masuk musim dingin. Nah, karena itu, kemudian sebagian orang ucapannya dan keyakinannya bergeser. Ya. Ketika dia melihat bintang ini, oh ini bintang musim dingin. Kalau musim dingin berarti waktunya hujan. Ya. Kalau dia kemudian mengatakan ketika ada hujan, dia mengatakan oh kita diturunkan hujan karena muncul bintang ini. Jadi seperti itu. Awal sesuatu yang awalnya itu tidak haram, mengkaitkan musim, mengkaitkan potensi hujan dengan munculnya bintang karena ada hubungan yang jelas. Ya. Tetapi ketika sesuatu itu sebab musababnya dikembalikan kepada bintang itu, dalam artian oh kita diberi hujan karena bintang ini salah. Nah, dan ini menafikan, bertentangan dengan tauhid. Kenapa? Karena yang menurunkan hujan, menentukan hujan atau tidak, tetap Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kita, mengajarkan kepada kita, kalau kita diturunkan hujan, diberi nikmat dengan hujan, kita mengatakan mutirna bifadlillah wa rahmatihi. Ya, kita diberi hujan karena karunia Allah dan rahmatnya. Ya, bukan hujan karena adanya fulan atau adanya fulanah atau adanya bintang ini bintang itu, tidak. Dan ini bapak-bapak ibu-ibu sekalian juga berlaku kepada seluruh sebab-sebab kauni, sebab-sebab yang memang ada kaitannya secara kauni, secara penciptaan alam. Kita harus berhati-hati dalam meyakini itu, dalam mensikapi itu, mengucapkan itu. Seperti contohnya dalam perkiraan cuaca.
Ya, kalau dalam perkiraan cuaca bisa diperkirakan. Oh, anginnya begini membawa air begini dan nanti hujan arahnya ke sini dan lain sebagainya. Diperkirakan awannya ini akan sampai ke kota ini di waktu ini. Akhirnya dikatakan di kota ini tanggal sekian jam sekian insya Allah hujan. Nah, atau mungkin kemudian ada berita akan datang angin L apa begitu misalnya. Ya. Jadi kemudian dikatakan ini kita panas atau kita dingin karena angin ini. Yang kemudian ucapan itu kering dari tauhid, dari mengkaitkannya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu adalah sesuatu yang kurang baik kalau ditemukan di dalam diri seorang muslim. Ya, ketika kita mendapatkan kebaikan, ya, itu semuanya dikaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib wala ghaula. Ya. Ghaula ini artinya adalah bisikan-bisikan, adalah penampakan-penampakan. Ya. Ketika seseorang safar, ini ceritanya begitu. Ketika seseorang safar di masa itu, ketika di dalam safar dia misalnya melihat ke arah ini, ke arah itu, ada penampakan-penampakan, mungkin hitam warnanya dan lain sebagainya. Itu oleh orang Arab disebut ghaul. Nah, disebut dengan ghaul. Sehingga ketika mereka melihat aslinya mereka mau menempuh jalan itu kok ada hitam-hitam. Nah, akhirnya mereka tidak jadi lewat itu. Lewat jalan itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak ada yang seperti itu. Kalau kita melihat sesuatu yang menakut-nakuti, lewat saja. Ya. Meskipun jelas gitu kan. Kalau bahasa kita mungkin katakanlah ada pocong, udah lewati saja. Nah, pocong itu tidak akan bisa memberikan bahaya. Ya, tidak akan bisa memberikan bahaya apapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tapi melawannya pun juga tidak sulit. Nah, tapi kita lanjutkan. Walahumma an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa wa la tiyarata wa yujibunil fa'lu qalu wa mal fa'lu qala al kalimatu thayyibah. Dari Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wa la tiyarah. Tidak ada adwa dan tidak ada tiyarah seperti yang sudah dijelaskan. Wa yu'jibunil fa'lu, dan aku suka al-fa'l. Para sahabat mengatakan, apa itu al-fa'al wahai Rasulullah? Al-fa'al itu ucapan-ucapan yang baik. Ucapan-ucapan yang baik. Ucapan-ucapan yang baik maksudnya adalah ucapan-ucapan yang memasukkan harapan-harapan baik. Ucapan-ucapan yang menenangkan. Ucapan-ucapan yang memotivasi. Ini termasuk dari akhlak yang baik. Ya, ini termasuk dari akhlak yang baik. Dan ini hukumnya sunnah. Ini hukumnya sunnah. Jadi seperti itu. Ketika seseorang katakanlah dia memiliki toko sebagai contoh, atau warung, kemudian setelah itu sudah dibuka 1 jam 2 jam tidak ada pelanggan. Nah, lalu kemudian dia mengatakan, nah, insya Allah hari ini tetap dapat kebaikan. Ya. Maka itu salah satu sunnah yang baik. Ya, sunnah yang baik. Jadi ucapan kalimat thayyibah, ucapan-ucapan yang bisa menenangkan, bisa menghilangkan ketakutan-ketakutan karena seperti adwa, seperti tiarah tadi. Kalau ada misalnya orang yang sakit menular, lalu kemudian ada sebagian orang yang lain memandangnya dengan pandangan yang terlalu berlebihan, ketakutan. Jangan dekat-dekat fulan, dia sedang sakit. Nah, yang lainnya mengatakan menenangkan, tidak usah terlalu takut. Nah, tidak usah terlalu takut. Yang menentukan sakit itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup jaga-jaga tidak apa-apa, tapi tidak usah dijauhi berlebihan. Nah, ini namanya al-fa'l, penyakit yang penyakit ucapan-ucapan yang baik. Wali Abi Dawud bisanadi sahih an Uqbah ibn Amir qala dzukiratit tiyaratu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ahsanahal fa'lu wala taruddu musliman
fa idza ra'a ahadukum ma yakrah falyaqul Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bika. Dari Abu Dawud, Imam Abu Dawud dengan sanad sahih dari Uqbah bin Amir. Nah, ini kekeliruan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena yang benar bukan Uqbah bin Amir tapi Urwah bin Amir. Urwah ibn Amir. Dan Urwah bin Amir ini diperselisihkan oleh para ulama apakah dia sahabat atau bukan. Ya, apakah dia sahabat atau bukan. Sehingga sebagian ulama mengatakan hadis ini hadisnya mursal. Hadis ini hadisnya mursal. Mursal itu artinya ketika seorang tabi'in meriwayatkan langsung dinisbatkan kepada Rasulullah. Padahal seharusnya antara tabi'in dan Rasulullah itu ada seorang sahabat minimal. Nah, karena ini dia seorang tabi'in, bagi sebagian ulama hadis mengatakan kepada Rasulullah, ini hadisnya mursal. Dan hadis mursal itu dhaif, bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Hadis mursal itu hadisnya dhaif. Nah, ini perlu diketahui saja. Nah, anggapan misalnya hadis ini tidak dhaif tapi sahih, maka isinya dengan seperti ini. Isinya tetap betul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang tiarah, maka Rasulullah mengatakan ahsanahal fa'lu, akan memperbaiki keadaan tiarah itu al-fa'l. Apa al-fa'l tadi? Ucapan yang baik. Kalau ada seseorang melakukan tiarah, ya, atau seseorang tanpa sadar muncul keputusasaan atau pesimis dalam dirinya, karena sebagian kita memang seperti itu kadang-kadang, ya, maka diperbaiki keadaannya dengan al-fa'l, mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, yang menenangkan. Wala taruddu musliman, dan tiarah itu tidak akan menolak muslim. Maksudnya begini, tiarah itu tidak akan menghalangi seorang muslim untuk melakukan apa yang dia niatkan sebelumnya, ya. Dan ada isyarat, berarti orang yang terhalangi dengan tiarah itu berarti kurang atau tidak sempurna keislamannya, ya. Tidak sempurna keislamannya. Ada seseorang seperti tadi, katakanlah dia melihat, oh sekarang bulan Safar. Bulan Safar katanya bulan sial. Berarti dia bawaannya suntuk terus, bawaannya tidak semangat terus. Kenapa? Karena di dalam dirinya, pikirannya, dia sudah ada pikiran ini akan terjadi kesialan. Nah, berarti orang ini keislamannya kurang sempurna. Yang pikiran itu kemudian misalnya orang yang seperti yang sudah terpengaruh tadi, awalnya dia merencanakan akan melakukan safar, tidak jadi safar. Merencanakan mungkin ingin akan ada hajat, tidak jadi hajatan. Nah, ini namanya yang disebut dengan wala taruddu musliman. Tiarah itu tidak akan menghalangi, tidak akan menolak, ya, mengembalikan seseorang muslim dari apa yang sudah dia niatkan sebelumnya. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrah, kalau misalnya di antara kalian ada yang, ya, melihat sesuatu yang tidak dia sukai, artinya tidak dia sukai itu adalah sesuatu yang menjadikan dia pesimis, ya, maka hendaklah mengatakan untuk mengobati itu, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, tidak ada yang bisa membawa atau mendatangkan kebaikan. Kebaikan ini mencakup kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, ya. Mencakup kebaikan dalam artian ibadah dan kebaikan-kebaikan dunia kecuali Engkau. Wala yadfa'us sayyi'at, dan tidak ada yang menolak keburukan kecuali Engkau. Wala haula wala quwwata illa bik. Wala haula wala quwwata illa bika. Ya. Jadi terlepas apakah hadis ini sahih ataukah hadis ini dhaif, ya, boleh dibaca doa ini. Boleh dibaca doa ini. Kalau dia termasuk yang meyakini hadis ini sahih, ya, karena itu sunnah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu adalah hadis yang dia anggap itu adalah hadis dhaif, ya, maka sesungguhnya dalam masalah doa itu luas babnya, ya. Dalam masalah doa babnya itu luas, ya. Dibaca doa itu tanpa meyakini doa itu benar-benar dari Rasul, ya. Tanpa meyakini doa itu benar-benar dari Rasul. Tapi karena doa itu babnya luas, bebas, kita tidak dibatasi membaca doa apapun,
ya, tidak dibatasi kecuali yang memang benar-benar sahih, ya, maka boleh dia lakukan tanpa meyakini itu datangnya dari Rasul kalau dia meyakini itu hadisnya dhaif. Wa ani bin Mas'udin marfu'an, dari sahabat Ibnu Mas'ud marfu'an, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun wa ma minna illa walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Tiyarah itu adalah syirik, tiyarah itu adalah syirik, dan tidaklah tiyarah itu ada di dalam salah seorang dari kita kecuali Allah akan menghilangkannya dengan tawakal. Ya, jadi salah satu obat untuk menghilangkan tiyarah itu adalah dengan menguatkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait tentang ucapan at-tiyaratu syirkun, itu maksudnya adalah tiyarah itu sebagian dari kesyirikan. Tiyarah itu sebagian dari kesyirikan. Sehingga seseorang yang melakukan tiyarah tidak serta-merta dihukumi dia sebagai seorang musyrik, ya. Paling syiriknya adalah syirik kecil, ya. Syirik kecil itu yang tidak mengeluarkan dari Islam, ya, karena tiyarah itu sebagian dari kesyirikan, itu maksudnya. Baik. Adapun perinciannya ya tidak cukup waktunya insyaallah kalau disebutkan semuanya. Wali Ahmad. Nah, kemudian Wali Ahmad min hadits Ibnu Amr, man raddathu tiyaratu an hajatihi faqad asyrak. Faqalu fama kafaratu dalika qala an taqula Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Dari Imam Ahmad, dari sahabat Ibnu Amr, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengembalikan, yang ditolak, siapa yang dihalangi oleh dia tiyarah dari hajatnya, maksudnya orang yang mundur untuk melakukan hajatnya gara-gara tiyarah, maka dia sungguh telah berbuat syirik, ya. Sungguh telah berbuat syirik. Dan sudah kita jelaskan maksudnya syirik bukan syirik yang mengeluarkan dari Islam secara mutlak. Nah, jadi seperti itu. Maka para sahabat bertanya, apa kafarahnya itu? Penebusan dosanya apa? Kalau ada orang sudah terlanjur putus asa atau tidak enak ketika melihat sesuatu yang tidak dia suka, maka dia mengucapkan, kata Rasulullah, Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu. Artinya dia mengingatkan segala kebaikan itu datangnya dari Allah, tidak dipengaruhi oleh munculnya hal-hal ini dan hal itu. Wala tayra illa tayruk, dan tidak ada burung kecuali burungmu. Maksudnya adalah semua burung, karena kan kaitannya dengan burung yang sudah kita jelaskan. Burung itu adalah makhluknya Allah, dan Allah yang menggerakkan mereka sesuai dengan kehendak Allah. Jadi burung itu ke kanan atau ke kiri itu tidak ada kaitannya dengan munculnya kebaikan atau keburukan. Itu Allah yang menentukan mereka geraknya kemana. Nah, wala ilaha ghairuk, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Walahu min haditsil Fadl ibn Abbas, dan dari sahabat Fadl ibn Abbas radhiyallahu anhuma, innama tiyaratu ma amdaka aw raddaka. Sesungguhnya tiyarah itu apa yang membuat kamu terus melakukan keperluanmu, ya, amdoka itu maksudnya aw raddaka, atau yang menghalangi kamu melakukan hajatmu. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga tiyarah itu tidak terbatas dengan burung, ya, tidak terbatas dengan burung. Baik. Fihi masail, di dalamnya ada beberapa permasalahan, kita baca dengan cepat, ya. Yang pertama, ya, yaitu mengingatkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ala innama ta'iruhum indallah, sesungguhnya keburukan mereka itu adalah dari sisi Allah, dengan firman-Nya ta'irukum ma'akum, keburukan kalian itu karena perbuatan kalian sendiri. Yang kedua, penafian al-adwa, penafian penyakit menular. Maksudnya penyakit menular itu bukan menular karena penyakit itu sendiri, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Yang ketiga, nafyut tiyarah, tidak ada yang namanya tiyarah, tidak ada pengaruh tiyarah. Ar-rabi'ah nafyul
istiqamah, tidak ada pengaruhan. Al-khamisah nafyus safar, tidak ada asadisah yang keenam, min dzalika bal ucapan baik itu tidak termasuk dengan tiarah, artinya adalah sunnah. Asabiah yang ketujuh, tafsir kata fa'al itu ucapan baik. Kemudian yang kedelapan, bahwasanya yang muncul di dalam hati dari hal itu meskipun makruh tidak bermudarat, tetapi dihilangkan oleh Allah dengan bertawakal. Tapi yang ketujuh ini saya perincikannya dengan cepat. Orang ya, ketika melihat sesuatu yang diyakini membawa keburukan di dalam masyarakat, maka seorang muslim itu keadaannya ada beberapa keadaan. Keadaan pertama, dia yang meyakini itu lalu kemudian berbuat sesuai dengan keyakinannya. Karena dia meyakini itu, oh itu buruk tidak jadi beramal. Oh ini pertanda baik jadi beramal. Nah, ini dia berdosa. Ini dia berdosa. Kemudian yang kedua, ketika melihat itu muncul juga perasaan, ya perasaan wah ini sepertinya ada perasaan tidak enak. Ya. Lalu kemudian dihilangkan dengan menguatkan tawakal atau dengan membaca doa-doa tadi, ucapan-ucapan tadi. Ya. Ini hukumnya tidak berdosa, meskipun itu menunjukkan tauhidnya kurang sempurna. Ya. Itu menunjukkan tauhidnya kurang sempurna, perlu diperkuat kembali. Yang ketiga, ketika melihat seperti itu tidak ada perasaan apa-apa. Ini yang paling baik. Ini menunjukkan bahwasanya dia tauhidnya lebih baik. Ketika melihat pertanda-pertanda yang diyakini oleh orang lain sebagai pertanda buruk, tidak ada perasaan apapun. Nah, jadi seperti itu. Makanya di sini di dalam poin yang ke-8 ini, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menegaskan kalau ada orang seperti itu dalam hatinya, ya, maka dia tidak berdosa. Ya, tidak berdosa kalau disembuhkan dengan menguatkan tawakal dengan cara-cara yang lain. Ya, meskipun itu makruh hukumnya. Makruh dalam artian berarti ada kekurangan dalam dirinya. Itu harus diobati nanti, jangan dibiarkan. Ya, jadi seperti itu. Yang ke-9 kita lanjutkan. Dzikru ma yaqulu man wajadahu, penjelasan apa yang diucapkan oleh orang-orang yang mengalami tadi, yang mengalami perasaan-perasaan yang tidak enak ketika melihat pertanda-pertanda itu. Yang ke-9, yang ke-10, at-tasrih bi anna tiyarah syirkun, penjelasan bahwasanya tiyarah itu adalah termasuk dari kesyirikan. Yang ke-11, tafsirut tiyarah al-madmumah, yaitu penafsiran tiyarah yang dibenci. Demikian Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian, semoga bermanfaat. Ada kekurangannya saya mohon maaf. Ada pertanyaan? Apa ada pertanyaan? Tidak ada? Ya. Langsung kalau begitu kita sudahi. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah, meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita, ya semangat kita beramal, keistiqomahan kita dengan segala apa yang kita raih di hari ini, ilmu yang kita dapatkan dan yang lain sebagainya, dan menerima segala amal ibadah yang kita persembahkan kepadanya. Ada kekurangannya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.